Umi kaitkan ketika membahas ruang lingkup wilayah. Ya, suatu negara, wilayah negara harus mempunyai batas-batas yang jelas dengan negara lain. Alias syarat wilayah bagi suatu negara adalah tetap. Ya, menetap sehingga batas-batasnya jelas. Entah batas darat, laut maupun udara. Nah, pertanyaan Umi, kalau kapal mempunyai batas yang jelas enggak? Tidak. Tidak, karena kapal tidak menetap. Ya enggak? Kapal itu kan bergerak. Kalau masalah sumber daya, insya Allah dengan rekayasa kalian bisa menanam apa tanaman di dalam kapal, bisa kan? Tumbuhan bisa di dalam kapal. Tapi bisakah kapal itu menetap? Jawabannya malah bahaya. Kalau kapal yang kamu tumpangi terus menetap, alamat kapal itu karam. Ya? Jelas? Sehingga jawabannya apa? Nggak usah kalian sangkut pautkan dengan pengakuan dari negara lain. Untuk berdiri negara itu sebenarnya 3 syarat itu sudah cukup. Ya enggak? Ya. 3 unsur cukup. Wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Nggak usah Soalnya saya cuma terkecoh di situ, Umi. Pengakuan. Ya itu terkecoh, makanya ingat ya, nanti soal-soal Umi banyak mengecoh. Dan Umi beritahu kalau kalian menjawab soal Umi itu soal analisis, tolong jangan pelit. Kalau suruh menjelaskan, jelaskan. Karena Umi akan menghargai pendapat kalian. Jangan setuju ke Anda, setuju. Ya, jelaskan, ya enggak? Umi tidak cukup membuat soal cuma berikan contoh, tapi jelaskan. Baru berikan contoh. Ya, oke? Nah itu, jangan pelit-pelit. Pelit bagaimana kemarin soalnya skornya tinggi kok jawabannya cuma ya saya setuju. Saya bisa berdiri suatu negara karena sudah memiliki 3 unsur. Jelaskan. Oke. Sudah? Oke, kita bahas satu persatu. Wilayah darat. Untuk wilayah darat tidak akan kita bahas banyak. Kenapa? Penentuan batas wilayah darat relatif aman. Jarang satu negara dengan negara lain konflik gara-gara penentuan batas wilayah darat. Kalau toh pun ada, itu lebih cepat diselesaikan. Tapi bagaimana dengan wilayah laut? Inilah sumber konflik dari penentuan perbatasan wilayah negara. Nah, pertanyaan Umi, kenapa wilayah perbatasan laut sering menimbulkan sumber sengketa antar negara? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Mau berpendapat. Halo. Silakan. Raisa? Kenapa, Umi? Kenapa perbatasan wilayah laut sering menjadi sumber sengketa penentuan perbatasan antar negara? Karena keanekaragaman yang di dalamnya, Umi. Keragaman dalam laut itu. Apa tadi, Rafiq? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Anak-anak ribut sekali. Tunggu dulu. Umi kalah suaranya deh. Ajar tadi ya. Di sana ya. Masya Allah, banyak sekali anak-anak di sini. Agak di sana. Banyak sekali. Kalau nanti kalian datang ke Cendekia, buktikan di sini banyak sekali anak-anak kecil. Apa tadi, Rafiq? Karena sumber daya alamnya, Umi. Oke, good. Gunjar? Ya, karena itu juga, Umi. Sumber daya alamnya itu, Umi. Oke, Raisa mau nambah? Karena wilayah itu kan biasanya kan Umi dipakai buat kayak latihan atau apa begitu, kepentingan negara. Nah,
itu kan kalau luas tidaknya itu berpengaruh juga kan Umi. Kayak kalau dia luas, kalau negaranya lautnya luas, jadi jangka pelatihannya itu kayak lebih luas begitu, jadi kayak lebih berpengaruh. Jadi Ya. bisa jadi perebutan itu sengketa gara-gara luasnya laut. Oke, ada yang mau nambah? Adelia? Ini mungkin karena kalau misalnya di laut itu kayak penjagaannya itu kurang bagaimana ya? Tidak ketat kayak penjagaan di darat. Jadi masih sering terjadi sengketa-sengketa. Oke, Nadia? Ada mau nambah, Nadia Nurfadila? Tidak ada Umi. Oke, terima kasih atas bantuannya, teman-teman. Oke, sebenarnya penjagaan laut itu ada kok. Cuma kan wilayah Indonesia mungkin yang terlalu banyak sampai Laut, kekurangan personel kita ya. Tapi pada umumnya kenapa wilayah laut, perbatasan wilayah laut sering menjadi pusat sengketa? Yang pertama, benar yang sudah disampaikan Punja, Rafiq, dan teman-teman. Karena sebenarnya yang diperebutkan, yang diincar adalah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Biota laut, kekayaan alam laut, dan kadang di bawah perairan laut itu terkandung sumber minyak bumi yang luar biasa. Dan minyak bumi itu adalah ibarat salah satu sumber kehidupan, ya enggak? Kita tahu betapa majunya Amerika, tapi Amerika terus menginvasi atau mengincar negara-negara yang mempunyai ladang minyak bumi, ya enggak? Nah, oke lah itu. Sebenarnya adalah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kenapa sering diperebutkan? Karena penentuan wilayah laut itu susah. Bisa sewaktu-waktu berubah. Apalagi kalau ada akal-akalannya. Kenapa? Wilayah laut itu ditentukan saat air paling surut. Ya. Dan ternyata surutnya air kadang bisa direkayasa. Misalkan, silakan nanti dipraktekkan ya. Kamu buatlah bak ya. Di dalamnya, di bawahnya banyak pasir. Ya. Nanti posisi tersurutnya seberapa, kasih titik ya. Tapi ketika pasir itu dikerok, maka akan akan tambah surutnya dah. Nah, itu yang bisa mengaruhinya. Sehingga kadang, maaf, kita itu sebenarnya Indonesia pernah dikibulin oleh Singapura. Kenapa wilayah laut Singapura itu kenapa wilayah Singapura itu semakin besar? Karena Singapura mengadakan reklamasi dan yang diambil adalah wilayah pasir Indonesia. Nah, itu ya. Nah, itu yang kedua. Paling enggak, kenapa laut sering menimbulkan kesulitan. Ya, kita belajar misalkan antara Australia dengan Indonesia atau dengan Timor Leste sekarang konfrontasi kan masalah perbatasan laut. Malaysia dengan Indonesia perbatasan laut. Bahkan ada sampai sekarang antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan sana yang menjadi sengketa sudah puluhan tahun lebih, bahkan sebelum kalian lahir. Di Pulau Kalimantan sana. Pulau apa? Perairan apa? Natuna. Bukan yang di Kalimantan. Ambalat. Oh, tidak tahu. Pernah mendengar? Kalimantan Utara, Pak ya. Nah, perairan Ambalat ini sudah dari 10 tahun, bahkan mungkin sebelum sudah 18 tahun kan. Ketika pertama Umi di sini sudah ada berita di situ tentang Ambalat. Kenapa Ambalat dan diperebutkan antara Malaysia dengan Indonesia? Karena apa?
kilang minyak buminya yang luar biasa di perairan Ambalat. Sehingga sampai sekarang sering masih ada bersih tegang polisi laut Indonesia dengan Malaysia. Ya. Nah, kenapa Indonesia tidak membawa masalah Ambalat ke Mahkamah Internasional? Karena Indonesia masih trauma. Kita punya pengalaman sejarah buruk, yaitu lepasnya kepulauan di wilayah perairan, yaitu kalian pernah mendengar Pulau Sipadan dan Likitan? Belum, Umi. Ih, Masya Allah, kalian jangan Pernah, Umi, ya, pernah, Umi. harus tahu sejarah-sejarah Indonesia. Ya, Indonesia pernah mengalami sejarah buruk lepasnya wilayah di perairan laut, yaitu Sipadan dan Likitan. Flora faunanya luar biasa di sana. Ya. Semenjak zaman Orde Lama sampai Orde Baru, Indonesia masih bisa mengklaim bahwa Sipadan dan Likitan adalah miliknya Indonesia. Tapi mau Umi screenshot dulu sebentar. Oke, ya. Sampai di mana tadi? Sampai di Likitang. Iya. Dari Orde Lama sampai Orde Baru kita masih punya kuasa mengklaim Sipadan dan Likitan adalah milik kita. Tapi setelah reformasi, tepatnya pada masa kepemerintahan Megawati, dengan alih-alih untuk mengakhiri konflik perbatasan antara Malaysia dan Indonesia tentang penentuan siapa yang berhak punya Sipadan dan Likitan, dibawalah masalah Sipadan dan Likitan ke Mahkamah Internasional. Tapi sayangnya, ternyata Mahkamah Internasional memutuskan bahwa yang berhak atas Sipadan dan Likitan adalah Malaysia. Indonesia pulang dengan gigit jari. Kecewa apa tidak? Kecewa Umi. Tapi kenapa bisa Malaysia? Padahal itu ada di negara Indonesia, itu daerahnya. Ya, mari kita evaluasi. Bukan hanya Sipadan dan Likitan, tapi ternyata banyak yang lain yang diklaim Malaysia kan? Iya Umi, sampai Kalau ada perang siapa yang menang, Umi? sampai Hah? diklaim Apa? sama Malaysia. Kalau Ada perang siapa yang menang, Umi? istiadat Indonesia Umi yang diklaim Kalau perang sama siapa Malaysia. yang menang Allah. Ya kalau bisa jangan sampai perang fisik. Kita perang lewat IQ saja apa lewat tindak, jangan, kalau bisa jangan perang fisik ya. Kenapa bisa terjadi? Bukan hanya Sipadan Likitan pulau ya enggak, tapi kalian ingat batik, makanan, budaya-budaya lain diklaim oleh Malaysia. Iya Iya, Umi. Umi, sering diklaim, Umi. Ingat ya, sesuatu yang terjadi di kita itu pasti ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Meskipun kau berjalan tersandung batu, apa salahnya sampai tersandung batu? Jangan salahkan batunya. Enggak. Kenapa Raisah jalan tersandung batu kakinya? Nah, nggak fokus jalannya, dia cuma memperhatikan cowok ganteng. Ya enggak? Ada setiap kejadian yang musibah yang menimpa kita pasti ada karena ada kesalahan yang kita perbuat. Nah, apa salahnya Sipadan, Likitan, dan budaya-budaya lain diklaim Malaysia? Satu yang Om ingatkan. Buruknya budaya Indonesia adalah maunya mengaku, tapi memelihara, memanfaatkan tidak ada. Masih kurang. Ya, Banda? Mengaku Sipadan, Likitan itu punya Indonesia, tapi selama ini didiamkan begitu saja, dicuekin. Padahal orang kalau dicuekin mau nggak? Tidak mau Umi. Nggak suka dicuekin kan? Apalagi cewek. Nah, ibarat ada pepatah gini. Pek karo dek menang endi.
menang pek. Ini istilah Jawa. Ada yang tahu? Pek itu mengambil. Oh iya, ada yang Jawa ya. D itu mengincar. Mengambil dan mengincar menang mana? Mengambil. Oke, Umi ambilkan contoh. Raisa dan Rafiq. Tetanggaan sejak kecil. TK-nya akhirnya mainnya bareng, sekolahnya bareng, TK bareng, SD bareng, SMP bareng, SMA kok bareng. Ada istilah Jawa yang mengatakan Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Bibit-bibit cinta tumbuh karena saling seringnya bersama. Ini akhirnya Raisa sama si Rafiq saling mencintai. Tapi Rafiq nggak berani melamar Raisa karena baru lulus SMA, malah dimarah oleh orang tuanya Raisa. Nunggu kuliah dulu. Setelah lulus kuliah, Rafiq belum berani karena belum punya pekerjaan. Lama menunggu janji yang tak pasti. Sudah lulus 3 tahun kok belum dilamar. Lama menunggu janji yang tak pasti. Datanglah Gunjar. Baru seminggu kenal Raisa. Memberanikan diri melamar Raisa. Akhirnya hilanglah impian si Rafiq untuk memiliki Raisa. Ya, yang berani yang itu ibaratnya ya. Kalau kalian mengakui, jangan cuma hanya mengakui saja, ada usaha ya. Nah, istilahnya kecewalah si Rafiq yang selama ini mengincar Raisa tapi gagal memilikinya karena sudah didahului oleh Gunjar. Padahal Gunjar baru sepekan mengenal Raisa. Oke? Kayaknya ternyata kita belum lanjut ke pokok bahasan yang penduduk dan warga negara. Karena masih ini. Oke, dan yang selanjutnya satu wilayah lagi adalah wilayah ekstrateritorial. Apa itu? Wilayah ini muncul ketika suatu negara menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Ya. Apa itu? Wilayah yang secara nyata tidak ada di wilayahnya, di negaranya, tapi di negara lain. Tapi itu merupakan kekuasaan wilayah negara tersebut. Atau wilayah yang negara yang real di wilayah negara lain, namun menjadi kekuasaan negara, bukan menjadi kekuasaan negara yang bernaung. Negara, contohnya adalah gedung KBRI di negara lain, gedung kedutaan besar Indonesia di negara lain. Misalkan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika, maka KBRI Indonesia ada di Amerika. Gedung kedutaan itu bukan menjadi kekuasaan Amerika, tapi kekuasaannya Indonesia. Sehingga di gedung dan halaman tersebut, Indonesia berhak mengibarkan bendera dan identitas negara Indonesia yang lain. Paham? Sebaliknya juga dengan Amerika akan memiliki gedung kedutaan besarnya di Indonesia. Walaupun ada di Indonesia, tapi itu bukan kekuasaannya Indonesia, tapi kekuasaannya Malaysia. Kok Malaysia mana? Amerika, Umi. Oke, ternyata waktunya sudah habis ya. Kalian akan berganti pelajaran yang selanjutnya. Mohon maaf dari Umi. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Terima kasih, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Awan. Kasih Umi. Umi.